Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustanirah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Saya berharap semua yang ada di sini juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dari kelompok kami akan mempresentasikan atau menyampaikan materi terkait murjiah. Nah, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Stefani Aprilia Pratama dengan NIM 214110202029. Yang kedua ada Ratri Wijayanti dengan NIM 214110202031. Yang ketiga ada Muhammad Haidar School Kahfi dengan NIM 214110202127. Yang keempat ada Intan Kirana Siwi dengan NIM 214110202030. Adapun topik pembahasan yang akan saya dan rekan-rekan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian aliran murjiah, yang kedua latar belakang aliran murjiah, yang ketiga doktrin-doktrin aliran murjiah, yang keempat perkembangan aliran murjiah, yang kelima tokoh-tokoh aliran murjiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar School Kahfi dari kelas 1 PSGC kelompok 2 ilmu kalam. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian murjiah. Kata murjiah menurut bahasa berasal dari kata irja, mempunyai beberapa pengertian antara lain. Yang pertama penangguhan, karena mereka menangguhkan perbuatan dari niat dan balasan. Yang kedua berarti memberi harapan, bahwa murjiah berasal dari kata al-roja yang berarti harapan. Jadi al-rija bermakna ita al-roja memberi harapan. Dua makna inilah yang menurut Al-Sahrastani menjadi asal makna al-roja. Adapun secara istilah murjiah adalah kelompok yang mengesampingkan atau memisahkan amal dari keimanan, sehingga menurut mereka suatu kemaksiatan itu tidak mengurangi keimanan seseorang. Murjiah merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Dengan demikian kaum murjiah pada mulanya golongannya tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi ketika itu dan mengambil sikap menyerahkan penentuan hukum. Merupakan salah satu aliran yang dipelajari dalam teologi Islam. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu mengenai kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali lalu terpecah pula ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang setia membela Ali disebut Syiah, dan golongan yang keluar dari warisan Ali disebut Khawarij. Ketika berhasil mengungguli dua kelompok lainnya, yaitu Syiah dan Khawarij, dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah lalu membantu dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij bersama-sama menentang kekuasaannya. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu Khawarij sedang mendukung Muawiyah karena ia dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dan pertikaian antara ketiga golongan tersebut terjadi di tengah-tengah suasana pertikaian ini. Muncul sekelompok orang yang mengatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertarungan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan murjiah. Latar belakang munculnya aliran murjiah, ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan murjiah. Di antaranya adalah mengatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik, dan juga bertujuan untuk menghindari pemberontakan politik. Beberapa pakar mensinyalir bahwa gagasan irja atau arja yang merupakan basis doktrin Islam muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperintahkan oleh Jiswali bin Abi Thalib Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah sekitar tahun 695. Bahwa teori ini adalah Wat menegaskan teori ini menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah pada tahun 680 Hijriah, dunia Islam dikoyak dan oleh pertikaian sipil. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai doktrin aliran murjiah. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai doktrin aliran murjiah, pada dasarnya ajaran pokok murjiah ada dua, yaitu tentang pelaku dosa besar dan tentang iman. Tentang pelaku dosa besar, bahwa selama meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka ia dianggap sebagai mukmin. Kalaupun ia melakukan dosa besar, ia tidak diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka, maka ia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut seperti orang kafir.
Iman adalah keyakinan di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam bidang politik, kaum Murji'ah berpendapat bahwa semua orang Islam pantas dan berhak untuk menjadi khalifah. Sangat berbeda dengan Syiah yang berpendapat bahwa untuk menjadi khalifah adalah keturunan Ali. Dari pandangan ini dapat difahami bahwa golongan Murji'ah dapat menerima kekhalifahan Muawiyah. Pandangan pokok Murji'ah dalam bidang teologi adalah bahwa iman hanya dibatasi dengan tasyik, sedangkan perbuatan atau amal sama sekali tidak masuk ke dalam pengertian iman. Hal ini mengandung arti bahwa semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan hanya sebatas membenarkannya saja disebut mukmin walaupun mereka telah melakukan dosa-dosa besar. Harun Nasution menyatakan ajaran pokok Murji'ah yaitu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat takhim dan penyerahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, menyerahkan keputusan kepada Allah atas muslim yang berdosa besar, meletakkan pentingnya iman daripada amal, memberikan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Wi Wong Tomari Watt, doktrin teologi Murji'ah terdiri dari penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah sehingga memutuskannya di akhirat kelak, penangguhan Ali untuk menduduki peringkat keempat dalam peringkat kekhalifahan Ar-Rasyidin, pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh rahmat dari Allah. Doktrin-doktrin Murji'ah penilaian pengajaran para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Abu Alah Madudi menyebutkan ajaran Murji'ah dalam dua doktrin, yaitu iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya saja, adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya iman. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun mereka telah melakukan dosa besar. Dalam keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di dalam hati manusia, setiap maksiat tidak dapat terjadi atau gangguan atas seseorang. Untuk dapat pengampunan, manusia cukup hanya dengan mati dalam keadaan akidah atau tauhid. Umar Hasim menyebutkan doktrin Murji'ah itu adalah bahwa melakukan dosa besar tidak membahayakan iman, sebagaimana yang dilakukan itu tidak berguna sama sekali jika disertakan dengan kafir, atau kepatuhan tidak dapat mempengaruhi kekafiran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi pemikiran aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah di sini ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Asy-Syahrastani, yang kedua menurut Muhammad Imroh, yang ketiga menurut Harun Nasution. Tampaknya dipicu oleh perbedaan pendapat para pendukung Murji'ah. Dalam hal ini terdapat problem yang cukup mendasar ketika para pengamat mengklasifikasikan sekte-sekte Murji'ah. Kesulitannya adalah ada beberapa tokoh aliran pemikiran tertentu yang diklaim oleh pengamat sebagai pengikut Murji'ah, tetapi tidak diklaim oleh pengamat lain. Oleh karena itu, menurut Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wa Al-Nihal menyebutkan ada 4 sekte, yaitu sebagai berikut. Sekte yang pertama yaitu Murji'ah Khawarij. Mereka adalah Sabibiyah dan sebagian kelompok Safariyah yang tidak mempersalahkan pelaku dosa. Yang kedua, Murji'ah Qadariyah. Mereka adalah orang yang dipimpin oleh Hilan Ad-Damaski, sebutan mereka adalah Al-Hilan. Yang ketiga, Murji'ah Jabariyah. Mereka adalah Jahmiyah, para pengikutnya Jaham bin Safwan. Mereka hanya mencukupkan dirinya dengan keyakinan dalam hati saja, dan menurut mereka maksiat itu tidak berpengaruh pada iman dan bahwasanya ikrar dengan lisan dan amal bukan dari iman. Yang keempat, Murji'ah Murni. Mereka adalah kelompok yang oleh para ulama diperselisihkan jumlahnya. Kelompok murni di sini dibagi menjadi 6 kelompok.
Yang pertama ada kelompok Al-Yunusiyah, yang kedua Al-Ubadiyah, yang ketiga Al-Huzaniyah, yang keempat As-Saubaniyah, kelima At-Tu'miniyah, yang keenam Asy-Syahiliyah. Yang kedua, menurut Muhammad Imroh ada 12 sekte Murji'ah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Safwan. Yang kedua As-Sahiliyah, pengikutnya Abu Musa Asy-Syahiliyah. Yang ketiga Al-Yunusiyah, pengikutnya Yunus As-Samari. Yang keempat Asy-Syamriyah, pengikutnya Abu Samar dan Yunus. Yang kelima Asy-Syaubaniyah, pengikutnya Abu Sya'ban. Yang keenam ada Asy-Syahiliniyah, pengikutnya Abu Marwan Al-Hailan bin Marwan Ad-Dimaski. Yang ketujuh An-Najariyah, pengikutnya Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Yang kedelapan Al-Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah An-Nu'man. Yang kesembilan Asy-Syabibiyah, pengikutnya Muhammad bin Syabib. Yang kesepuluh Al-Mu'azziyah, pengikutnya Mu'azz At-Tamawi. Yang ke-11 Al-Mursyiyah, pengikutnya Bashar Al-Mursi. Yang ke-12 ada Al-Karamiyah, pengikutnya Muhammad bin Karam Ar-Sijistani. Yang ketiga, menurut Harun Nasution, secara garis besar mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama Murji'ah moderat, golongan yang kedua Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat adalah iman cukup dengan membenarkan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Tidak perlu mengaplikasikannya ke dalam perbuatan. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, dan tidak pula kekal di dalam neraka. Mengenai iman, Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya serta apa saja yang datang dari Allah secara keseluruhan. Namun dalam garis besar, iman seseorang tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Yang kedua, Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim adalah iman cukup hanya dengan membenarkan dalam hati saja, tidak perlu pengucapan dengan lisan dan mengaplikasikan ke dalam perbuatan. Murji'ah ekstrim di sini dibagi menjadi 4 kelompok, yang mana pandangan tiap-tiap kelompok itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama Al-Jahmiyah, kelompoknya Jaham bin Safwan dan para pengikutnya berpendapat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur itu bertempat di dalam hati, bukan pada bagian lain dalam tubuh manusia. Yang kedua As-Sahiliyah, kelompok Abu Hasan Asy-Syahili berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak mengetahui Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu juga dengan zakat, haji, puasa bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan saja. Yang ketiga, Al-Yunusiyah dan Al-Ubadiyah, kelompok ini berpandang bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang sebagai musyrik. Yang keempat, Al-Hasaniyah, kelompok ini menyebutkan bahwa jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan melarang memakan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini," maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Begitu pula orang mengatakan, "Saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah bagi yang mampu, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau tempat lain." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kirana Siwi dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan mengenai materi tokoh-tokoh aliran Murji'ah.
Dalam sejarah aliran Murji'ah, aliran ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrem. Nah, setiap golongan ini memiliki tokoh-tokoh yang berbeda. Langsung saja yang pertama yaitu golongan moderat. Tokoh-tokohnya antara lain: 1. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Thalib. Yang kedua ada Abu Hanifah. Yang ketiga ada Abu Yusuf. Yang keempat ada Tariq ibnu Hubaid. Yang kelima ada Said ibnu Jabir. Yang keenam ada Maharid ibnu Ziyad. Yang ketujuh ada Amr ibnu Jar. Selanjutnya yaitu dari golongan ekstrem, tokoh-tokohnya yang pertama ada Jam ibnu Safwan dari sekte Jamiyah. Salah satu ajaran pokoknya ialah orang Islam yang percaya pada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah kafir, karena iman dan kufur letaknya di hati, bukan di bagian tubuh yang lain. Yang kedua, Yunus ibnu Aun an-Namiri dari sekte Yunusiyah. Ajaran pokoknya yaitu iman berarti makrifat Allah, tunduk kepadanya, tidak menunjukkan kesombongan, dan cinta kepadanya. Iman ada di dalam hati dan lisan. Iman tidak bisa dibagi, bertambah dan berkurang. Ketiga, ada Ghazaniyah Al-Kufi dari sekte Ghazaniyah. Ajaran pokoknya yaitu iman adalah ikrar kepada Allah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang kelima ada Abu Saubah dari sekte Saubaniyah. Ajaran pokoknya yaitu iman adalah pengenalan dan pengakuan adanya Allah dan Rasul. Akal mengetahui kewajiban sebelum adanya kewajiban syara. Mengetahui setiap apa yang wajib dikerjakan menurut akal dan apa yang tidak boleh dikerjakan bukanlah iman. 6. Baisal al-Marisi dari sekte Marisi. Ajaran pokoknya yaitu Al-Quran adalah makhluk, iman adalah tasdik, iman ada di dalam hati dan lisan. Orang yang sujud pada matahari bukanlah kafir, melainkan tanda kekufuran. Mustahil bagi Allah mengekalkan masuknya orang mukmin durhaka ke dalamnya. Yang ketujuh, Ubaid al-Muqtaib dari sekte Ubaidiyah. Ajaran pokoknya yaitu semua dosa selain syirik diampuni. Seseorang yang meninggal asal ia bertauhid, ia akan bebas dari siksa meskipun ia berdosa.